Jadi Tripararta ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata tri dan pararta, di mana tri ini artinya 3, kemudian pararta ini artinya kesejahteraan atau kebahagiaan. Maka dari itu Tripararta dapat kita artikan 3 kebahagiaan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Adapun bagian-bagian dari Tripararta yaitu asih, punya, bakti. Ya, asih itu apa, punya itu apa, kemudian bakti itu apa? Tetap simak video berikut ya. Jadi asih ini artinya perilaku menyayangi, mengasihi seluruh makhluk hidup. Perilaku asih ini dilakukan dengan tujuan supaya makhluk hidup dapat hidup dengan damai ataupun sejahtera. Kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita sebagai manusia haruslah saling asah, asih, dan asuh. Apa itu asah? Jadi asah ini adalah saling menghargai. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini dan hidup dengan banyak orang, maka dari itu kita harus saling menghargai supaya tidak ada permusuhan, perkelahian. Maka dari itu kita sesama manusia, kita harus saling menghargai. Kemudian asih yaitu saling mengasihi maupun mencintai. Kemudian asuh, saling menghormati. Ya, ketiga ini sangat berhubungan erat bagi kehidupan manusia supaya terjadinya kerukunan dalam hidup kita atau kedamaian dalam hidup kita. Ya, saling mengasihi antara keluarga baik ayah, ibu, adik maupun kakak. Tidak ada pertengkaran di dalam keluarga. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi. Perilaku asih atau perilaku menyayangi juga kita bisa lakukan terhadap makhluk hidup lainnya seperti binatang. Contohnya kita memberikan makanan kepada binatang peliharaan kita supaya binatang tersebut mendapatkan makanan dan binatang tersebut bisa tumbuh ataupun hidup sama seperti manusia ya. Jadi kita sebagai manusia kita wajib memberikan atau mengasihi atau menyayangi sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian kita sebagai manusia juga wajib menyayangi yang namanya tumbuh-tumbuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan pupuk ataupun menyiram tanaman ataupun kebun kita yang kita miliki di rumah. Jadi itulah cara atau salah satu perilaku atau contoh perilaku yang menunjukkan contoh perilaku mengasihi atau menyayangi yang namanya makhluk hidup. Nah, maka dari itu ketika ketiga hal yang ibu contohkan atau perilaku yang ibu contohkan bisa kita laksanakan, maka hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian ataupun kerukunan. Kemudian perilaku punya. Punya ini artinya perilaku saling menolong kepada sesama. Jadi ketika teman kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, kita hendaknya kita wajib memberikan pertolongan kepada orang yang
terkena musibah. Kemudian kita bisa bersedekah kepada orang suci ataupun memberikan bantuan berupa sembako, kemudian pakaian. Kemudian pada zaman sekarang, pada masanya virus COVID-19, kita juga bisa menyumbangkan alat-alat kesehatan seperti itu ya. Kemudian selain alat-alat kesehatan, kita bisa menyumbangkan sembako berupa beras kepada orang yang membutuhkan. Jadi pada masa sekarang banyak sekali orang-orang yang terpuruk atau kekurangan dalam hidupnya karena terdampak oleh adanya virus COVID-19. Jadi orang-orang tidak bisa bekerja di luar sebagaimana mestinya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang wajib untuk tolong menolong. Perilaku tolong menolong ini akan mewujudkan rasa cinta kasih kita kepada sesama manusia. Maka dari itu, ketika kita melakukan perilaku tolong menolong ini, haruslah kita lakukan dengan rasa yang tulus ikhlas. Kemudian kita lanjutkan, bagian yang terakhir adalah bakti. Bakti ini artinya perilaku hormat dan menyayangi ataupun perilaku sujud bakti. Perilaku bakti dapat kita lakukan dengan sujud bakti kepada orang tua, guru, orang suci, pemerintah, dan ide Sang Hyang Widi. Nah, jadi dalam agama Hindu dikenal dengan catur guru. Apakah anak-anak tahu apa artinya catur guru? Ya, catur guru ini adalah 4 guru yang harus dihormati keberadaannya. Jadi bagaimana cara kita menghormati atau berbakti kepada catur guru ini? Nah, catur guru itu apa saja? Sudah tadi Ibu sebutkan, yaitu disebut dengan guru swadhyaya adalah ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian disebut dengan guru rupaka, yaitu orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita dari kecil, kemudian yang menyekolahkan kita, yang membiayai kita. Kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian guru pengajian, yaitu adalah guru yang ada di sekolah, guru yang mengajar, memberikan pendidikan kepada siswanya, itu disebut dengan guru pengajian. Nah, maka dari itu kita harus berbakti kepada guru pengajian. Kemudian guru wisesa, yaitu pemerintah. Kita sebagai manusia hidup dengan masyarakat itu harus patuh dengan pemerintah, seperti contohnya membayar pajak tepat waktu, kemudian menaati peraturan lalu lintas saat kita di jalan. Itu juga merupakan contoh berbakti kepada pemerintah. Ya, kita sebagai manusia untuk mewujudkan sembah bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa bisa kita lakukan dengan bersembahyang ataupun melaksanakan puja trisandya. Kemudian kita juga bisa melaksanakan pembersihan di pura maupun tempat suci yang ada di lingkungan rumah kita. Kemudian kita sebagai anak wajib untuk menghormati orang tua, yaitu dengan belajar yang rajin, dan kita juga bisa membantu orang tua kita sendiri, contohnya mencuci piring, kemudian merapikan tempat tidur kita, seperti itu, ataupun menghormati
orang-orang suci seperti pemangku ataupun pedande.